Saya bersyukur karena sampai hari ini mata saya tidak pernah melihat bahwa Dia Allah yang kurang baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Amin, saudara. Saudara, pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Philadelphia. Sebenarnya bukan saya memberi judul ya, tapi Tuhan sendiri melalui firman-Nya, melalui wahyunya kepada Yohanes, murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Yesus. Dia memberikan firman kepada 7 gereja di akhir zaman. Saudara ingat semua. Dan salah satu dari 7 gereja, gereja di urutan yang ke-6 ya, itu adalah gereja Philadelphia. Nah, kita akan lihat apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan sampaikan dan apa yang Tuhan mau supaya jemaat Tuhan di tempat ini, Gereja Muar Sharon Surabaya Timur, di tempat ini supaya kita tetap berjalan tepat sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Mari buka bersama dengan saya Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Oleh karena ayatnya cukup banyak, saya akan bacakan untuk saudara dan saya berharap saudara bisa mengikutinya ya, jangan sampai tertinggal supaya saudara makan kenyang pagi hari ini. Amin. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Sampai di kalimat pernyataan yang awal ini saya bersyukur, ternyata apa? Perhatikan ini saudara. Dan tuliskanlah kepada siapa? Kepada siapa? Malaikat jemaat di Philadelphia. Saudara tahu, Philadelphia adalah memang sebuah kota. Tetapi Tuhan sedang berbicara kepada gereja yang ada di Philadelphia. Dan ternyata saudara, Tuhan itu menempatkan, menaruh malaikatnya kepada setiap gerejanya. Nah, saudara kalau percaya ayat ini, saudara katakan amin. Saudara tahu, Tuhan pun menempatkan malaikatnya di gereja ini. Siapa yang percaya? Amin? Amin. Lalu inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, ini saya suka ayat ini. Ya, saya percaya saudara semua juga suka. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak akan ada yang menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, tidak akan ada yang membuka. Ayat 8, ini perkataan Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Perhatikan ini baik-baik. Dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku dan namaku yang baru. Perhatikan ayat 13, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ingin mengundang saudara semua bagi berdiri bersama-sama. Kita akan sama-sama membaca khusus di ayat yang ke-8. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca Wahyu 3 ayat yang ke-8 bersama-sama dengan suara yang lantang dan dengan penuh percaya iman kita kepada Dia. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kitab Wahyu adalah kitab yang paling sulit. Saya sebenarnya tidak terlalu berani ya berkhotbah mengambil terlalu banyak ayat firman Tuhan dari kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu itu sangat sulit dan tidak mudah untuk bisa dipahami dan ditafsirkan dengan tafsiran-tafsiran dengan metode cara menafsirkan seperti di kitab-kitab yang sebelumnya. Karena kalau saudara tahu, kalau saudara suka belajar firman Tuhan, apalagi saudara suka di dunia teologi,
Alkitab kita itu terbagi-bagi genrenya gitu ya. Genre itu apa ya? Katakanlah kategori gitu ya. Ada genre yang kitab sejarah, kitab puisi. Nah, kalau kita membaca kitab sejarah lalu dengan kitab puisi, maka metode yang kita pakai untuk mempelajari, mengerti, memahami, menafsirkan kitab puisi dengan kitab sejarah beda. Nah, Wahyu itu termasuk dalam genre kategori kitab apokaliptik, eskatologi yang bersifat mengenai akhir zaman. Apokaliptik itu artinya adalah sesuatu yang disingkapkan, yang orang tidak tahu, saudara dan saya nggak tahu, tapi Tuhan singkapkan terlebih dahulu kepada anak-anaknya, kepada orang percaya, supaya kita semua anak-anak Tuhan ini bisa siap-siap gitu ya. Bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup untuk memasuki masa itu. Nah, apokaliptik disingkapkan. Nah, Wahyu adalah sebuah perjumpaan yang sangat ajaib antara Tuhan Yesus dengan Yohanes muridnya. Ya, tadi saya sebutkan bukan Yohanes Pembaptis. Dengan cara yang sangat ajaib, dan ini berbeda dengan banyak kitab yang pernah ditulis dari Kejadian bahkan. Lalu kemudian dengan semua pengalaman dan penglihatan dan firman yang diterima oleh Yohanes, lalu Yohanes mencoba menuliskannya dan jadilah kitab Wahyu. Wahyu dari pasal yang pertama itu memuat sebuah bagian yang sangat penting. Kenapa Yesus langsung ngomong kepada 7 jemaat di akhir zaman. Karena 7 jemaat ini adalah model atau tipe gereja-gereja yang ada di akhir zaman. Ya, nggak ada gereja di luar model 7 ini. Kalau nggak kena model yang pertama, model yang kedua. Kalau nggak kena yang kedua, ketiga. Dan demikian seterusnya atau mungkin yang ketujuh. Paham maksud saya? Nah, saya berdoa sungguh-sungguh. Saya tidak mencoba untuk ngeroh, saudara. Saya juga tidak mencoba untuk mendahului Tuhan. Apakah gereja kita, gereja tercinta kita, gereja Mawar Sharon itu gereja yang keberapa dari 7 ini? Tapi saya berdoa sungguh-sungguh supaya Anda dan saya, kita gereja Mawar Sharon itu adalah gereja yang di urutan ke-6, Philadelphia. Sebenarnya dalam 7 jemaat gereja ini hanya ada 2 gereja yang Tuhan tidak mencela. Smyrna dan Philadelphia. Gereja yang lain Tuhan cela. Tapi Tuhan mencela dalam artian positif ya. Tidak berarti dihancurkan, bukan. Dengan artian positif supaya mereka bertobat dan berjalan kepada jalan yang Tuhan mau. Hanya ada 2 gereja dan saya berdoa Philadelphia adalah kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Kenapa? Karena hanya Philadelphia yang ternyata dipuji oleh Tuhan. Dan hanya kepada Philadelphia Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan itu tahu loh ternyata, bukan tidak tahu. Semua yang Anda lakukan, seluruh perjalanan iman saudara, jatuh bangunnya, kepercayaan saudara kepada Tuhan, ada saat-saat di mana saudara lemah, ada di saat-saat di mana saudara kuat, saudara tetap terus berjuang, saudara tetap terus berjalan di dalam iman percaya saudara, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dalam konteks gerejawi, Tuhan tahu segala perjalanan dari gereja Mawar Sharon Surabaya Timur di tempat ini. Mulai dari saudara mungkin berkumpul, elevate dulu sebelum ibadah raya di tempat ini. Saudara kumpulkan semua orang-orangnya, para pelayan Tuhannya, pemimpinnya semua. Sampai saudara beribadah on-site, sampai hari ini. Firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan hanya di jemaat Philadelphia, Tuhan ngomong begini, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu. Wah, waktu saya baca ayat ini saya merasa ini spesial gitu. Ini enggak disebutkan dan enggak dikatakan kepada jemaat gereja yang ke-6 yang lain. Hanya kepada Philadelphia Tuhan ngomong gini, lihat aku pegang kunci Daud. Nah, kunci Daud ini rentetannya panjang saudara ya, saya enggak jelaskan. Pokoknya kalau dia sudah nyebut Daud itu bicara tentang perjanjian Allah kepada umatnya yang tidak bisa dibatasi, dipatahkan, dihalangi atau di-cancel, dibatalkan oleh siapapun. Karena perjanjian Allah, kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, itu ada benang merah. Mulai dari Adam dan Hawa, sampai turun Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai keturunan Daud, lalu kepada Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong kunci kerajaan Daud atau sesuatu yang berhubungan dengan Daud, tahta Daud, keturunan Daud, Tuhan sedang mengingatkan Anda dan saya bahwa ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah sejak awal segala sesuatu, bahkan sampai hari ini, dan perjanjian ini bersifat kekal. Tidak akan ada yang bisa membatalkan. Tuhan ngomong gini, aku pegang kunci Daud
dan aku membuka pintu. Dan apa yang kubuka tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Apa yang kututup tidak akan bisa dibuka oleh siapapun. Nah sekarang pertanyaannya apa yang Tuhan sedang buka untuk jemaat di tempat ini? Kan tadi saya berdoa supaya Philadelphia ini adalah jemaat gereja di tempat ini. Amin. Nah saudara, apa yang Tuhan sedang mau buka di gereja tempat ini? Ketika dia berkata, aku tahu segala perbuatanmu, segala pekerjaanmu, aku tahu. Saudara, sebelum bicara lebih jauh, saya mau jelaskan bahwa Philadelphia itu artinya adalah kasih persaudaraan. Saya mulai mengerti ketika saya tahu arti Philadelphia, kenapa Tuhan berbicara kepada Philadelphia seperti ini. Tidak seperti kepada jemaat yang lain-lain. Karena ternyata Tuhan menjumpai di Philadelphia ada sebuah ciri khas yang tidak didapati oleh Tuhan dari gereja-gereja yang lain, yang keenam yang lain. Apa itu? Sebuah kasih persaudaraan yang erat, yang kental di dalamnya, yang tidak bisa digoncang oleh apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup ini. Mereka adalah jemaat yang saling mengasihi. Demikian kuatnya kasih mereka itu di dalamnya, maka mereka menjadi orang-orang yang sangat peduli. Mereka menjadi orang-orang yang sangat solid dan kompak ketika mereka berjalan di dalam panggilan sebagai sebuah gereja di Philadelphia. Ini Philadelphia. Luar biasa ya. Nah, tadi saya sebut bahwa membahas kitab Wahyu tidak mudah. Itu sebabnya waktu saya mempersiapkan firman ini, saya mempelajari dari berbagai macam konteks dan sudut. Dan yang saya jumpai itu ini. Tadi Yesus berkata, aku telah membuka kunci bagimu, pintu bagimu. Apa yang sedang dibuka oleh Yesus? Kristus sedang membuka pintu kepada jemaat atau bagi jemaat Philadelphia itu mengenai pelayanan atau pelayan yang efektif dan setia. Dia tidak sedang membuka pintu kepada pelayan atau gereja yang merasa diri kuat. Justru pintu dibuka oleh Kristus kepada jemaat yang mau jujur kepada Tuhan. Makanya Wahyu tadi, ayat ini tadi berkata apa? Aku tahu bahwa kekuatanmu apa? Tidak seberapa. Saudara, mohon maaf saya tidak sedang mengecilkan saudara, tapi saya justru mau memperlihatkan kepada saudara bahwa seringkali apa yang Allah lihat tidak seperti apa yang manusia lihat. Dan seringkali hukum kerajaan sorga itu terbolak-balik dengan hukum dunia. Upside down, jungkir balik, saudara. Maksud saya begini, mohon maaf saya itu begini. Saudara, hari ini GMS Surabaya Timur beribadah dalam hari Minggu hanya 1 kali ibadah. Betul saudara ya? Hanya punya 1 kali ibadah. Kalau saudara lihat gereja Muar Sharon Surabaya yang lain, Cempaka, di Siwalankerto. Siwalankerto sudah 2 kali ibadah. Gitu. Dan mungkin jumlah orang secara keseluruhan dari kehadiran jemaat, mungkin, ya ini saya sekali lagi saya ngomong dengan jujur saudara ya. Karena kan saya bukan pembicara luar. Gereja Muar Sharon Surabaya Timur mungkin bisa jadi saudara secara jumlah engkau yang paling kecil. Firman Tuhan pagi ini ngomong gini, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi berkat yang besar justru turun kepada jemaat yang Tuhan ngomong kekuatanmu gak seberapa. Aku pegang kunci Daud, aku buka pintu bagimu. Dia tidak sedang buka pintu kepada gereja yang mungkin secara jumlah jauh lebih besar. Saya percaya Tuhan punya kasih karunia yang berbeda kepada gereja Surabaya Selatan, kepada Cempaka. Tuhan punya kasih karunianya tersendiri gitu. Tetapi justru kepada gereja yang seperti ini Tuhan ngomong, aku tahu segala perbuatanmu. Aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Artinya apa? Jadilah gereja yang jujur kepada Tuhan. Apa adanya. Lakukan segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Tapi jangan tampil seperti orang yang kelihatan selalu kuat terus. Dan tidak akan pernah butuh bantuan siapapun misalkan begitu. Tuhan kan ngomong begini. Di ayat keberapa tadi ya? Sebentar, saya kok kehilangan ayat saya ini, tiba-tiba hilang. Ayat 8, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau, nah ini, menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini yang perlu kita pegang. Bahwa Anda dan saya harus menjadi jemaat yang menuruti firman Tuhan. Katakan menuruti firman Tuhan. Lalu yang kedua, tidak menyangkal nama Yesus. Artinya bahwa jemaat yang setia, jemaat yang terus mau berjalan di dalam panggilan Tuhan, meskipun tidak sempurna, meskipun kekuatannya tidak seberapa,
kepada jemaat itu Tuhan membuka pintu. Dan apa yang Tuhan buka tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun. Nah sekarang pertanyaannya, pintu apa yang Tuhan buka? Pintu apa yang Tuhan buka? Saudara, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah berkaitan dengan 7 jemaat di akhir zaman, berkaitan dengan nubuatan para nabi, berkaitan dengan beberapa beberapa firman Tuhan yang disampaikan kepada Yohanes secara pribadi semasa ketika Yesus hidup di muka bumi, sampai kepada Yesus terangkat ke sorga. Lalu ini kan ceritanya Yohanes itu ditangkap, mau dibunuh gitu kan, dibuang kepada penggorengan, lalu dia nggak mati ternyata. Lalu dibuang lagi ke Pulau Patmos, jadi disingkirkan, diasingkan. Nah di Pulau Patmos Yesus menjumpai Yohanes gitu, dalam rupa yang sangat menakutkan menurut Yohanes. Menakutkan itu dalam arti bukan menakutkan yang seperti yang negatif saudara ya, yang sangat manusia sudah nggak tahan melihatnya karena betapa kudusnya Tuhan kita. Nah dalam semua rentetan itu berkaitan juga dengan nubuatan para nabi dan semuanya, maka pintu yang sedang Tuhan buka untuk jemaat Philadelphia adalah yang pertama, pintu tentang penyampaian kabar baik. Saya waktu baca ayat ini, saya baca rentetan benang merahnya, saya juga merasa kaget saudara. Wah kok luar biasa ya. Bahwa ternyata kepada gereja yang kekuatannya tidak seberapa, tetapi gereja yang efektif dan setia tadi itu, ya kan? Yang selalu menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal namanya, selalu mengandalkan Tuhan. Ternyata kepada gereja itu Tuhan membuka pintu penyampaian kabar baik. Artinya Tuhan sedang menyertai saudara, Tuhan sedang mengurapi saudara. Engkau jemaat yang kekuatannya tidak seberapa ini, tetapi disertai, diurapi Tuhan dengan sebuah pintu yang terbuka untuk penyampaian kabar baik. Artinya kalau saudara keluar ke sana, di luar gedung, di ruangan ini, di luar gereja ini, saudara ketemu dengan orang siapapun saja, saudara bersaksi, saudara menceritakan tentang kabar baik, menyampaikan tentang kabar keselamatan kepada siapa saja, jangan pernah ragu, sebab hari ini firman Tuhan berkata pintunya telah dibuka untuk engkau. Bahwa penyertaannya ajaib di hidupmu. Amin. Kayaknya kok enggak kurang ini ya, kurang antusias gitu ya. Kok kenapa pintunya kok penyampaian kabar baik ya Pak? Kenapa kok yang enggak dibuka pintu berkat gitu? Kalau berkat pasti saya lompat-lompat dari kursi. Nah saya enggak boleh ngawur saudara. Karena ini saya harus benar-benar tarik benang merahnya. Saya enggak boleh sembarangan. Apalagi kitab Wahyu. Sesuatu yang sangat sulit. Kalau saudara perhatikan saya jarang khotbah kitab Wahyu. Jarang. Gitu. Penyampaian kabar baik. Amin. Perhatikan bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan mengurapi saudara. Ada sebuah pintu yang dibuka ketika saudara menyampaikan kabar baik. Mungkin bisa dengan cara yang sangat sederhana. Hanya dengan yang sederhana cuma ngobrol-ngobrol ngomong. Tapi penyertaan Tuhan ada pada saudara. Dan itu yang membuat beda. Karena sebuah pintu telah dibukakan bagi saudara. Amin. Yang kedua, pintu apa yang dibuka? Yang kedua, Tuhan membuka pintu menjadi umatnya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya begini. Setiap kali saudara datang ke gereja ini, saudara bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan hadirat Tuhan di tempat ini, ada sebuah kekuatan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara nggak akan merasa seperti sesuatu yang supranatural, tiba-tiba kalau ibadah merinding semua, bergetar dan sebagainya. Tapi saudara perlu tahu, pintu ini dibuka untuk jemaat Philadelphia. Sebuah keadaan di mana Anda dan saya telah dalam tanda kutip ditabiskan menjadi umat kesayangannya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Apa sih persekutuan tubuh dengan darah Kristus? Persekutuan tubuh dan darah Kristus adalah kondisi di mana saudara dan saya memutuskan percaya, yakin kepada korban Kristus. Bahwa korban Kristus itu diberikan kepada saya. Bahwa korban Kristus, bahwa Kristus mati, Kristus bangkit dan naik ke surga. Satu-satunya adalah untuk membayar dosa saya. Membayar hidup saya. Itu adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya orang yang tidak percaya bahwa Yesus telah mati bagi dia, menebus hidupnya. Kalau orang itu nggak percaya, orang itu juga dapat dikatakan dia tidak sedang bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena darah
dan tubuh Kristus bicara tentang pengorbanan Kristus membayar hidup saudara. Dengan pembayaran itu, dengan tebusan itu, maka Anda dan saya di tempat ini ditabiskan menjadi umat kesayangan Tuhan. Nah, saudara perlu tahu, kalau Tuhan sudah ngomong gereja di tempat ini dijadikan umatnya, maka itu ada bahasa saya ya, ada segerombolan atau sekumpulan atau bahkan jauh daripada itu, saya nggak bisa mengucapkannya dengan bahasa manusia, lebih besar daripada itu, yang adalah berkat dan janji Tuhan yang siap dicurahkan dan mengikuti saudara karena saudara adalah umat Allah. Amin. Saudara adalah umat Allah. Maka kalau Tuhan sampai ngomong ini adalah umatku, wah saudara, jangan main-main, itu seluruh janji Tuhan di dalam firman-Nya menjadi milik saudara. Semua berkat Tuhan di dalam firman-Nya menjadi milikmu. Dengan kata lain juga, ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau adalah umatku, maka Tuhan ngomong gini loh. Tidak akan ada yang bisa menandingimu sebab aku di pihakmu. Jadi arti kata engkau dijadikan umatku itu sangat luas dan kaya saudara. Saudara tahu sejak hari ini, kalau saudara ingat firman ini bahwa telah ada pintu yang dibuka bahwa aku adalah umat Tuhan. Saudara ingat kalau saudara kerja, saudara studi, saudara di rumah, saudara dimanapun saudara pergi dan apapun aktivitas saudara lakukan, saudara ingat aku umat Tuhan. Saudara, ada kasih karunia yang mengikutimu ketika engkau berjalan kemanapun kau pergi. Firman Tuhan ngomong begini, kebajikan dan kemurahanku akan mengikutimu seumur hidupmu. Itu artinya ayat ini. Mengikutimu. Saya pernah membedah Mazmur itu. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutimu seumur hidupmu. Kata mengikuti itu dalam bahasa, itu perjanjian lama ya, Mazmur ya. Ibrani itu pakai kata radaf. Gitu. Radaf itu, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia bagus, mengikuti gitu saudara ya. Masih ringan. Saudara tahu dalam terjemahan bahasa asli kata radaf itu artinya memburu. Berarti kan kebajikan, kemurahan Tuhan itu memburu saudara. Diburu, arti pertama itu memburu. Wah, saya agak ketawa-ketawa karena apa? Karena waktu saya gali lebih dalam arti yang kedua, wah ini lebih serem saudara. Bukan hanya memburu tapi menganiaya. Coba saya tanya ya, siapa yang mau dianiaya oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan? Coba angkat tangan. Dianiaya loh ini saudara. Kalau dianiaya itu bukan cuma sekedar diburu, kalau diburu itu sudah kena, ketangkep gitu kan. Menyerah, kalau dianiaya sudah ketangkep, sudah nyerah, itu masih terus dihajar bertubi-tubi. Dan saudara tahu, yang menghajar saudara bertubi-tubi itu apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Loh, siapa yang gak mau? Kayaknya jemaat ini gak terlalu banyak yang mau. Coba saya tanya, siapa yang mau dianiaya oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan? Angkat tangan. Nah, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi waktu Tuhan ngomong ada pintu yang aku buka bahwa engkau akan kujadikan umatku melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus. Itu sebabnya ibadah on-site mau bagaimanapun juga tidak akan pernah bisa tergantikan dengan yang namanya online. Saudara perlu datang ke tempat ini bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan hadiratnya, tubuh dan darah Kristus di tempat ini. Karena dari situ saudara kembali seperti kayak apa ya? Orang itu kembali kayak di-refresh ulang lagi bahwa engkau adalah umatku. Gitu. Makanya kita perlu beribadah rutin tuh saudara. Dan setia dengan ibadah kita. Sebab Anda dan saya dipanggil sebagai umat pilihan Tuhan. Amin. Yang ketiga, pintu apa yang sedang dibuka oleh Tuhan? Yang pertama, penyampaian kabar baik. Ya, jangan takut saudara ketemu dengan orang di dunia, ngomong saja. Gitu. Kalau perlu saudara bicara. Ya, yang paling mudah kan ada yang bisa saya doakan. Itu paling mudah. Gak ada orang menolak untuk didoakan saudara. Amin. Penyampaian kabar baik. Yang kedua adalah menjadi umatnya melalui persekutuan tubuh dan darah. Itu sebabnya jangan hindari ibadah di tempat ini. Lalu yang ketiga, pintu apa yang dibuka? Kesempatan ilahi untuk melayani Tuhan. Saya merasa sesuatu yang sangat-sangat amazed waktu saya merasa bahwa wow, yang pertama yang Tuhan urapi, yang Tuhan sertai adalah penyampaian kabar baik. Sangat sejalan dengan amanat agung Tuhan. Tuhan ngomong kepada seluruh muridnya, kepada orang percaya, pergilah jadikan semua bangsa
muridku. Itu amanat yang harus Anda dan saya emban, harus kita pegang. Apapun profesi saudara, posisi saudara, sebagai apapun peran hidupmu, ada satu yang Tuhan taruh di hidup kita. Tidak peduli saudara berada di level sosial apapun lah pokoknya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri saudara, kemanapun kau pergi, Anda dan saya harus menyampaikan kabar baik. Karena itu tanggung jawab kita. Nah, setelah kita itu dipercaya menjadi duta kerajaan Tuhan, menyampaikan kabar baik kepada dunia, Tuhan itu mengingatkan kembali bahwa engkau bukan saja diutus menjadi duta kerajaan, tapi engkau adalah umatku. Maka ketika engkau pergi sebagai seorang utusan, kebajikan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan, kekuatan Tuhan itu menyertai kita semua kemanapun saudara dan saya pergi. Amin. Setelah Anda dan saya disertai sebagai umatnya sendiri. Nah, ini yang Tuhan ingatkan lagi. Jadi pintu yang dibuka, 3 pintu ini itu bicara bukan sesuatu yang ditumpuk di atasnya, bukan. Tapi kepada satu lalu mundur mengingatkan yang belakangnya lagi. Mundur lagi mengingatkan yang belakangnya lagi. Jadi setelah saudara dijelaskan bahwa saudara ada utusan penyampai kabar baik, saudara diingatkan bahwa engkau adalah umatku. Kemanapun kau pergi aku akan menyertai. Lalu saudara diingatkan lagi. Yang ketiga, kesempatan ilahi untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong jemaat di tempat ini. Saudara pilihlah kesempatan, ambillah kesempatan, buatlah sebuah keputusan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bidang pelayanan itu luas saudara, banyak. Saudara nanti bisa tanya, kalau nggak ngerti, saya ini mau melayani apa ya? Saya ya nyanyi nggak bisa, main musik nggak bisa, apa nggak bisa. Saudara tahu, paling tidak perumpamaan talenta itu ada 1 talenta yang Tuhan percayakan. Dan itu cukup untuk saudara pakai untuk melayani Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Di mana? Di Philadelphia, gereja di mana Tuhan memegang kunci Daud dan membuka pintu bagi saudara. Saudara ayo layani Tuhan. Layani Tuhan. Karena hidupmu dan hidupku sudah bukan milik kita lagi. Karena engkau dan aku telah ditebus oleh Dia. Saudara, ada banyak orang kepingin melayani tapi sulit oleh karena waktulah, apalah dan lain sebagainya. Saudara, kalau engkau bisa mengaturnya dan kalau saudara punya sebuah kerinduan yang besar, saya sangat percaya. Itu bukan sesuatu yang mustahil kok untuk ditempuh. Itu tinggal saudara punya keniatan, punya kerinduan yang besar, ayo layani Tuhan. Mari melayani Tuhan. Amin. Coba sekarang ngomong ke kanan kirinya, ngomong gini, ayo layani Tuhan. Nah gitu. Haleluya. Saudara perhatikan di Wahyu 3 tadi. Ini ya. Ayat yang ke-9, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Maksudnya apa? Mereka itu orang percaya sama dengan kita gitu ya. Tetapi mereka tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Anda adalah orang yang disayang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ini ngomong tentang orang yang sesama. Gitu ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Apa yang firman Tuhan mau sampaikan sih melalui ayat ini? Tuhan sedang ngomong-ngomong gini loh. Kalaupun ada orang-orang seiman, ini enggak ngomong tentang orang yang di luar orang percaya, yang seiman dengan engkau. Dan ngomong, apa sih penyertaan Tuhan di hidupmu? Apa sih penyertaan Tuhan di gerejamu? Gitu ya. Jangan dihiraukan. Karena hari ini firman Tuhan jelas ngomong, kalau ada orang yang seperti itu, aku suatu hari nanti, aku akan membawa mereka tersungkur di depan kakimu. Itu enggak berarti sesuai dengan yang tertulis gini loh saudara, nanti orangnya benar-benar tersungkur sujud-sujud saudara gitu, bukan. Maksudnya Tuhan akan ada waktunya, ada masanya, dan itu di tangan Tuhan, itu bukan urusan saudara dan saya. Ada masanya di tangan Tuhan bahwa Tuhan akan bicara kepada orang itu dan dia akan mengakui bahwa memang benar bahwa Allah mengasihi engkau. Kalau Tuhan ngomong apa sih kegerakan di gerejamu ini? Tutup kuping, gak peduli. Yang saudara tahu bahwa Tuhan sedang membuka pintu atas gereja di tempat ini. Amin.
Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Itu sesuatu yang sangat penting loh. Tuhan itu kayak mau gini loh. Kayak kalau saya sama anak saya gitu ya. Lalu kemudian anak saya ini dibully gitu saudara ya. Dibully sama teman-temannya. Kamu ini papamu nggak sayang kamu, mamamu nggak sayang gitu. Kamu nggak dipedulikan apa dan lain sebagainya. Itu saya sebagai papanya akan merasa ada rasa tidak terima gitu saudara. Dan saya akan ngomong sama anak saya dan bukan hanya ngomong tapi saya akan buktikan sampai teman-temannya itu melihat betul bahwa papanya ini sayang sama dia. Dan anaknya akan melihat, ya benar, papanya sayang. Nah itu loh saudara. Tindakan ini itu Tuhan tempuh, Tuhan pilih, Tuhan ambil untuk membuktikan kepada orang yang lain bahwa engkau dikasihi Tuhan. Itu sesuatu yang sangat wow. Tuhan sampai mau benar-benar menunjukkan, belani supaya orang yang lain tuh lihat bahwa engkau disayang Tuhan. Amin. Dunia yang menolak firman akan mengakui bahwa Allah menyertai umatnya. Nah ini yang luar biasa. Akan ada waktunya mereka akan mengakui. Ya, dan itu urusan Tuhan. Pagi hari ini seolah-olah Tuhan ngomong gini, itu bukan urusan saudara. Konsentrasi saudara bukan di itu. Itu urusannya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memakai dengan cara Tuhan, caranya Tuhan, bukan caranya kita. Jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Untuk menunjukkan bahwa engkau memang disayang Tuhan, engkau memang disertai Tuhan. Nah, yang saya mau sampaikan lagi adalah bahwa tugas saudara dan saya di tempat ini adalah menjadi umat Tuhan yang tekun, yang setia, yang terus berjalan kepada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Karena di dalam ketekunan akan mendatangkan perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di dalam ketekunan ada perlindungan Tuhan. Tekun terhadap apa? Tekun terhadap pintu yang telah Tuhan buka untuk saudara. Karena Tuhan telah membuka pintu penyampaian kabar baik, maka saudara harus tekun. Jalani itu. Jangan tahan-tahan. Kalau mau sampaikan kabar baik, sampaikan, ngomong ya ngomong. Ya. Jangan berupaya dengan upaya saudara untuk seolah-olah mempertobatkan orang itu. Bukan, itu urusan Tuhan. Itu urusan Roh Kudus, bukan urusan saudara dan saya. Tugas saudara dan saya adalah menyampaikan saja. Masalah orang itu mau percaya, mau enggak, mau menolak, mau menerima, itu urusan karya Roh Kudus. Amin. Tekun terhadap apa? Terhadap pintu yang Tuhan buka menjadi umatnya. Jadi yakinlah hari ini, kalau engkau merasa bahwa aku ini sedang dalam pergumulan yang berat. Keluargaku mungkin kacau, pekerjaanku kacau. Ingat bahwa Tuhan telah membuka bahwa engkau adalah umatnya. Tekuni itu. Yakinlah bahwa saudara adalah umat Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara jalani, umat Tuhan tidak akan pernah dibiarkan Tuhan tergeletak ketika dia jatuh. Sebab tangannya akan terus menyertai dan menopang. Tangan Tuhan yang ajaib itu mengikuti engkau kemanapun kau pergi. Amin. Tekun terhadap apa? Tekun terhadap kesempatan untuk melayani. Itu sebabnya pagi hari ini saya sangat dorong sekali saudara. Kalau ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini belum melayani setelah selesai ibadah ini atau nanti di CG dan lain sebagainya, saudara bisa tanya, aku mau melayani pokoknya, enggak tahu bidangnya apa. Nanti saudara ketemulah dengan beberapa para pelayan Tuhan di tempat ini, gitu ya, dengan asyir atau dengan siapa, tanyakan saudara, di bidang apa yang saudara bisa melayani. Gitu. Karena dengan tekun melakukan yang pintu yang telah Tuhan buka ini, 3 hal ini, tekun dengan penyampaian kabar baik, tekun dan yakin bahwa saudara adalah umat Tuhan, tidak dikit-dikit, kok aku ditinggal Tuhan ya, dikit-dikit kok aku kecewa sama Tuhan ya. Bukan yang itu, karena engkau adalah umat Tuhan. Tekuni. Tekuni perjalananmu sebagai umat Tuhan. Lalu tekun melayani. Karena dengan 3 ini, 3 pintu yang Tuhan buka ini, kalau saudara tekun terus ketiga hal ini. Ketekunan itu mendatangkan perlindungan Tuhan atas umatnya. Amin. Yang terakhir, kepada jemaat Philadelphia, Tuhan ngomong begini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya begini, ada upah yang Tuhan telah sediakan untuk saudara dan saya. Tapi upah itu jangan sampai hangus, jangan sampai tercancel. Ya gimana caranya supaya nggak hangus? Peganglah apa yang ada padamu. Kembali lagi, apa sih arti peganglah? Tekun, saudara. Tekun, setia.
Coba sekarang ngomong lagi ke kanan kirinya. Ayo tekun. Ayo setia. Ya. Ini Tuhan ulang-ulang terus di firman ini. Secara implisit Tuhan ngomong terus. Tekun, setia, tekun. Aku tahu segala perbuatanmu. Kekuatanmu gak seberapa, tapi tekun. Kekuatanmu gak seberapa, setia saja. Tekuni. Jalan terus dalam tracknya Tuhan. Jalan terus dalam jalan yang Tuhan telah sediakan di hidupmu. Supaya mahkotamu tetap ada. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Itu kata firman Tuhan. Lalu begini, kalau sudah itu, kalau sudah tekun, kalau sudah setia dan tekun, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Wah, ini luar biasa loh saudara. Nama Allah dituliskan kepada jemaat di tempat ini. Kepada saudara umat Tuhan. Tuhan itu kalau sudah mau menunjukkan kasihnya, itu enggak cuma selangkah nanggung. Enggak saudara. Dia ngomong begini kan, akan kutuliskan nama Allahku. Masih belum yakin? Ditambahi lagi, nama kota Allahku. Lihat, masih belum yakin lagi? Apa sih nama kota Allahku itu? Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Lalu dan namaku yang baru. Bukan berarti Tuhan itu punya nama banyak ganti-ganti, enggak. Artinya begini loh, untuk membuktikan, untuk menunjukkan kalau saudara setia dan tekun terus. Nama Tuhan yang ditulis di hidup saudara itu begini. Saudara dan saya tidak akan pernah menjadi milik yang lain. Tapi engkau adalah milik Kristus. Sebab namanya ditulis di hidupmu. Arti barang siapa menang akan kujadikan soko guru itu begini. Kota Philadelphia itu memang secara geografis itu adalah kota yang sangat maju, sangat makmur, sangat diberkati oleh Tuhan. Sehingga daerah-daerah yang sekitarnya itu sangat mengandalkan Philadelphia. Artinya melalui Philadelphia, daerah-daerah sekitar itu mendapat berkat. Melalui Philadelphia, bagian daerah-daerah sekitar itu sangat tertopang kehidupannya karena oleh adanya Philadelphia. Firman Tuhan ngomong begini, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Artinya, saudara akan menjadi seorang umat Tuhan, anak Tuhan, yang hidupmu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dan orang-orang yang mendapat berkat dari saudara ini bukan hanya mereka merasa berkat gitu aja ya. Tapi mereka benar-benar merasa hidupnya itu ditopang, diberkati, disokong. Kenapa? Karena adanya kehadiran saudara. Saudara masih ingat kisah Yusuf? Saya berani ngomong, Mesir itu akan hancur melarat gak karu-karuan kalau seandainya tidak ada Yusuf di tempat itu. Tuhan itu memberkati Fir'aun, memberkati Mesir dengan berlimpah-limpah. Nanti saudara baca perjanjian lama itu, kisahnya itu. Jelas firman-Nya ditulis, oleh karena Yusuf Tuhan memberkati Mesir. Oleh karena Yusuf, Mesir itu, seluruh Mesir mendapat berkat. Bukan hanya seluruh Mesir loh. Negara-negara lain, oleh karena keberadaan Mesir yang berjaya itu, negara-negara lain juga mendapat berkat. Oleh karena Yusuf, Mesir disokong kehidupannya. Saya tidak sedang ngomong bahwa kalau saudara menjadi berkat bagi orang lain, saudara akan menyokong kehidupan orang lain, itu berarti saudara akan menanggung kebutuhan orang lain. Misalkan secara keuangan, saudara akan dukung terus, saudara akan kasih dana terus misalkan untuk menyokong kehidupannya, bukan itu. Yusuf itu tidak sedang memberi dana kepada siapapun, tapi keberadaannya saja itu menyokong Mesir jaya di masa kehidupannya. Kalau seandainya Fir'aun gak ada, itu orang pertama di Mesir itu Yusuf. Saudara. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang mau hidupnya dijadikan sokok guru di gerejanya oleh Tuhan. Bisa angkat tangan saudara? Wah itu luar biasa loh saudara. Saudara akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah sampai meluber-luber. Baru saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Baru saudara akan bisa menjadi penyokong bagi kehidupan orang lain. Amin. Bisa jadi Tuhan akan pakai saudara dengan cara yang ajaib melalui jalur apa? Pelayanan doa misalkan. Dengan doa-doa saudara, doa yang diurapi Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, ada banyak orang
menerima berkat oleh karena saudara mendoakan orang-orang itu. Ada sebuah favor, ada sebuah berkat yang khusus ketika saudara berdoa untuk rekan saudara. Lalu melalui doa-doa saudara, orang-orang itu kehidupannya disokong. Amin. Ada banyak arti yang saudara bisa nanti renungkan di rumah saudara. Apa arti saudara akan dijadikan soko guru? Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengajak saudara semua. Kalau engkau dan aku ada di tempat ini, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, janganlah kita menjalani hidup kita itu sehari-hari ya. Sudahlah hidup saya begini. Pagi bangun tidur, kerja, yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja, sore pulang rumah melakukan aktivitas lain, sudah capek tidur lagi, besok bangun lagi, pagi lagi, kerja lagi, puter gitu terus. Oh ingat harinya Minggu ke gereja, gitu. Pulang gereja ke rumah lagi, lakukan aktivitas yang lain, besok kerja lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Sabtu, Minggu ke gereja lagi, muter terus tanpa kita ini seolah-olah tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan dalam hidup ini. Seolah-olah gerbong kereta apinya ini pokoknya jalan ya diikuti. Gitu. Pagi hari ini saya mau bicara kepada saudara, kalau saudara dan saya hidup dan ada di tempat ini oleh kasih karunia Tuhan, maka jangan jadi orang yang pasif. Bergerak, lakukan sesuatu. Tuhan sudah ngomong, aku membuka pintu bagimu yang tidak akan pernah ditutup oleh orang yang lain. Kalau Tuhan buka pintu, saudara jadilah orang yang antusias. Semangat. Oke, menyampaikan kabar baik aku mau. Oke, aku adalah umat Tuhan, umatnya. Aku akan terus tekun dalam panggilan itu. Aku tidak akan menjadi orang yang mudah kalah, mudah patah, mudah lelah dalam perjalanan hidup misalkan. Karena aku tahu aku umat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Oke, aku harus tekun dalam melayani Tuhan, aku akan melayani Tuhan. Apapun kondisinya sulit gak sulit melayani Tuhan, merupakan wujud rasa ucapan terima kasihku kepada Dia, kepada Juru Selamatku karena Dia terlalu baik. Dia terlalu sangat amat baik. Aku gak bisa bayar apa-apa. Yang aku bisa lakukan melayani Dia. Kalau pintu itu dibuka, saudara jangan jadi orang yang hanya dengar, oh ya gitu ya, oh ya selesai, begitu aja ya. Ayo bangkit, justru semakin semangat. Karena Tuhan, istilahnya Tuhan memfasilitasi saudara dengan pintu yang dibuka. Dengan janji bahwa tidak ada orang yang bisa menutupnya. Hiduplah bagi Dia, bagi Kristus Yesus. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang kepada Dia yang telah membuka pintu bagimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.